Perdagangan lingkungan global atau Global Trade Environment melibatkan pertukaran barang dan jasa internasional yang mempunyai implikasi lingkungan, baik positif maupun negatif. Ada pula tempat yang dijadikan wadah dalam pertukaran barang dan jasa multilateral ini, yaitu World Trade Organization atau WTO. WTO dalam perdagangan lingkungan hidup global sangat relevan karena melimpahnya sumber daya alam dan posisinya sebagai eksportir utama komoditas seperti minyak sawit, kayu, batu bara, dan gas alam. Perjanjian dan kebijakan WTO mengenai perdagangan dan lingkungan hidup mempunyai implikasi terhadap praktik perdagangan dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Partisipasi Indonesia dalam perdagangan lingkungan hidup global memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya pelestarian lingkungan, seperti memperkuat peraturan dengan adanya PTA atau Preferential Trade Agreement yang menyesuaikan setiap negaranya, mempromosikan teknologi ramah lingkungan, berinvestasi pada sumber energi terbarukan, meningkatkan mekanisme pemantauan, dan penegakan hukum merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan lingkungan hidup global Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Baik, pada slide selanjutnya ada the World Trade Organization dan GATT. Jadi pertama-tama GATT itu keberadaannya sudah jauh lebih dulu dibandingkan WTO atau World Trade Organization. Jadi GATT itu singkatan dari General Agreement on Tariffs atau perjanjian umum mengenai tarif perdagangan yang secara resmi terbentuk melalui kesepakatan 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Hingga tahun 1994, GATT kurang lebih memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara. Dan GATT ini juga merupakan organisasi yang telah menyelesaikan 300 perselisihan dagang dalam 50 tahun keberadaannya. Dan banyak diantaranya terkait dengan pangan. Lalu tujuannya pembentukan GATT ini yang pertama adalah meningkatkan kesempatan kerja, memperluas produksi dan pertukaran barang, yang ketiga memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional, lalu menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Lalu setelah itu, the World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah penerus dari GATT. Jadi setelah adanya negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round 1986 sampai 1994, akhirnya WTO itu terbentuk, kurang lebih seperti itu. Dan untuk saat ini, anggotanya kurang lebih ada 154 negara yang dimana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan yang terpisah. Dan saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda atau DDA yang dimulai pada tahun 2001. Dan gimana sih cara kerjanya WTO? Jadi WTO ini mempunyai staf ahli perdagangan netral yang berperan sebagai mediator dalam perselisihan perdagangan global. Jadi nanti ada yang namanya periode konsultasi selama 60 hari. Jadi pihak-pihak yang bersangkutan itu dapat menyampaikan keluhan-keluhan dan diharapkan WTO ini dapat membantu keluhan dan hambatan dari anggota-anggota World Trade Organization. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada Preferential Trade Agreement, di mana perjanjian perdagangan antara dua atau lebih negara dengan memberikan perlakuan khusus kepada mitra dagang tertentu, di mana perlakuan khusus ini dapat berupa pengurangan tarif, kuota impor, dan fasilitas perdagangan. Seringkali nih negara-negara memberitahu WTO ketika mereka akan mengadakan perjanjian perdagangan preferensial. Bentuk perjanjian PTA ini ada Free Trade Area, Custom Union, Common Market, dan Economic Union. Selanjutnya ini ada keuntungan dan kerugian PTA. Keuntungannya yaitu yang pertama, PTA membuka pintu bagi negara-negara anggota untuk mengakses pasar satu sama lain dengan tarif yang lebih rendah. PTA juga dapat mendorong pertumbuhan perdagangan antara negara-negara anggota dengan memberikan insentif bagi produsen untuk mengekspor lebih banyak barang. Dan PTA juga dapat mendorong kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota melalui harmonisasi peraturan perdagangan. Dan ada kerugiannya nih. Yang pertama itu ada PTA dapat menciptakan diskriminasi terhadap negara-negara non-anggota. Terus beberapa sektor domestik dalam negara anggota PTA mungkin mengalami persaingan yang lebih ketat dari impor dari negara anggota lainnya. Dan yang terakhir ini bergantung pada perdagangan dengan negara-negara anggota PTA dapat membuat negara-negara anggota lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi atau kebijakan. Pertama ini ada Free Trade Area.
Free Trade Area ini adalah bentuk Preferential Trade Agreement, di mana negara-negara yang terlibat ini sepakat untuk menghapuskan atau mengurangi tarif impor dan kuota perdagangan di antara mereka. FTA yang berlaku di Indonesia ini sejauh ini ada 18 perjanjian, update terakhir ini di September 2023. Salah satunya itu ada Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA, yaitu kesepakatan mengenai suatu kemitraan ekonomi antara Indonesia dan juga Jepang. Jadi perdagangan Indonesia dan Jepang ini setelah implementasi IJPA pada tahun 2009 sampai 2017 ini meningkat sebesar 155%, di mana ekspor tumbuh 101,7% dan impor sebesar 322,1%. Kedua ini ada Custom Union. Custom Union ini adalah bentuk yang lebih mendalam dari Free Trade Area Agreement, di mana negara-negara anggota ini selain sepakat untuk menghapuskan tarif impor, negara anggota ini juga menyetujui pembentukan tarif eksternal umum atau Common External Tariff. Contohnya ini ada UE yang memiliki kebijakan perdagangan luar negeri yang bersama-sama menetapkan tarif bea cukai yang sama untuk barang yang diimpor dari negara non-anggota. Dengan demikian, negara anggota UE ini memiliki CET yang seragam terhadap negara non-anggota yang diterapkan pada barang yang masuk ke wilayah UE. Selanjutnya ada Common Market. Common Market adalah bentuk integrasi ekonomi yang selanjutnya dari Free Trade Area Agreement dan Custom Union. Dalam Common Market ini, negara-negara anggota tidak hanya menghapuskan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor, tetapi mereka juga memungkinkan aliran bebas tenaga kerja, modal, dan faktor produksi lainnya di antara mereka. Contohnya ini ada Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP yang ditandatangani pada November 2020. RCEP ini melibatkan 10 negara anggota ASEAN bersama dengan 5 mitra perdagangan utama ASEAN, yaitu Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. RCEP ini bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan ekonomi bersama di kawasan Asia Pasifik, menghapuskan hambatan perdagangan, meningkatkan investasi, dan juga memperkuat kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Dan yang terakhir ini ada Economic Union. Economic Union ini adalah bentuk integrasi ekonomi yang paling mendalam di antara FTA, Custom Union, dan juga Common Market. Dalam Economic Union ini, negara-negara anggota sepakat untuk tidak hanya menghapuskan hambatan perdagangan dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan kebijakan moneter, fiskal, dan juga sosial. Economic Union adalah pasar bersama, tidak hanya untuk barang tetapi untuk jasa dan juga modal. Contohnya ini, pada Januari 2022, Uni Eropa meluncurkan Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif dengan Indonesia atau CEPA, yaitu sebuah kesepakatan perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua pihak dengan menghapuskan hambatan perdagangan dan investasi, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada studi kasus. Kami mengambil studi kasus yaitu pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit di Indonesia. Indonesia sejak tahun 2015 hingga kuartal pertama di tahun 2017 mendapatkan tekanan dari Uni Eropa dikarenakan atas kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa itu mengeluarkan resolusi mengenai minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan. Pada tahun 2020, atas kebijakan tersebut, Uni Eropa melarang impor kelapa sawit ke wilayah Uni Eropa yang sudah dianggap tidak sesuai dengan misi pembangunan keberlanjutan. Uni Eropa menganggap Indonesia sebagai produksi CPO telah mengeksploitasi lingkungan dengan menggunakan lahan pertanian dan hutan secara brutal. Nah, pada tahun 2018, Uni Eropa memberlakukan Renewable Energy Directive atau RED II dengan maksud untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan deforestasi sekaligus meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Melalui kebijakan RED II tersebut, keuntungan hanya akan dirasakan oleh produk bahan bakar biofuel, bioliquid, biomass atau sejenis soybean, rapeseed, dan sunflower. Lalu apa respon Indonesia terhadap kebijakan Uni Eropa? Yang pertama, pemerintah Indonesia secara tegas menolak keputusan Komisi Eropa yang mengadopsi Draft Delegation Regulation. Yang kedua, kebijakan yang dibuat Uni Eropa merupakan bentuk politis untuk mempromosikan minyak nabati dalam negerinya. Yang ketiga, pemerintah Indonesia berupaya untuk mendorong dalam mempromosikan platform SDGs, dan tentunya Indonesia akan konsisten dalam menentang langkah-langkah diskriminatif Uni Eropa melalui World Trade Organization atau WTO. Selanjutnya, apa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Uni Eropa? Dampak yang ditimbulkan dari
kebijakan Uni Eropa, yaitu pengurangan lapangan pekerjaan. Besarnya jumlah industri kelapa sawit di Indonesia telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tetapi dengan adanya kebijakan RED II tersebut, tentu menimbulkan pengurangan tenaga kerja yang akan berpengaruh juga kepada produksi kelapa sawit tersebut. Yang kedua, menurunkan PDB negara. Kebijakan RED II secara utuh dalam jangka panjang akan berdampak pada PDB real negara Indonesia karena kebijakan yang dibuat Uni Eropa itu membatasi ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Yang ketiga, berkurangnya pangsa pasar. Pengurangan impor dari negara yang menjadi mitra dapat berkurangnya pangsa pasar. Dari pemaparan yang kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa WTO memiliki Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB yang memediasi pengaduan internal hambatan perdagangan yang tidak adil dan masalah lain antara negara-negara anggota WTO. Dalam kasus kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan konsultasi dalam proses dispute settlement di World Trade Organization pada tahun 2018 sebagai respon dari kebijakan RED II. Namun, WTO memilih mendukung gugatan Uni Eropa atas kebijakan pelarangan ekspor biji nikel Indonesia. Kini, pemerintah tengah bersiap untuk melakukan perlawanan. Dimulai dengan pengajuan banding pada Desember 2022 lalu, Indonesia saat ini tengah menunggu hasil gugatan tersebut. Setelah dipaparkannya studi kasus, kelompok kami dapat memberikan saran. Yang pertama, pasar Indonesia perlu menarik investasi dari Uni Eropa dengan hal-hal yang dapat meyakinkan atas sumber daya alam minyak sawit di Indonesia. Kedua, adanya keterkaitan atau bantuan dari pemerintahan untuk masalah penyederhanaan perizinan dan kemudahan dalam penciptaan iklim investasi yang baik. Ketiga, pemerintah perlu memperhatikan secara dalam dan perbaikan ekstra lingkungan yang mempunyai potensi besar dalam sumber daya alamnya. Keempat, pembahasan dan perjanjian berlanjut atas kebijakan RED II yang berkaitan dengan perjanjian perdagangan yang dianggap diskriminatif diwadahi oleh World Trade Organization, sehingga adanya kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang terakhir adalah menelaah dan menjaga kesepakatan peraturan yang telah berlaku seperti aspek-aspek yang perlu diperbaiki sehingga perdagangannya akan menjadi lebih efisien.